Halo teman-teman, kita akan sharing materi tentang konsep stunting dan 1000 HPK, diambil dari orientasi TPK Provinsi Jawa Timur. Materi ini diterbitkan oleh BKKBN Jawa Timur. Materi ini juga saya dapat dari teman yang sudah mengikuti kegiatan yang serupa, yakni tentang konsep stunting dan 1000 HPK. Mari kita mulai. Agenda pembelajaran ini terdiri dari dua masalah. Yang pertama yakni konsep stunting, yang kedua yakni konsep 1000 HPK. Apa itu HPK? Nanti kita akan sama-sama belajar. Kita mulai dari konsep stunting ya teman-teman. Pengertian stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Ini ada di Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang PPS. Ini adalah pengertian stunting. Jadi stunting ini titik tekannya pada kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Dan infeksi yang berulang ini bisa karena virus atau lingkungan yang tidak bersih. Waspada risiko stunting. Ciri-cirinya adalah anak itu berat badannya kurang dari 2,5 kilo. Yang kedua, panjang badan kurang dari 48 cm. Kemudian lingkar kepalanya kurang dari 31,5 cm. Penyebab stunting yang pertama, kurang asupan gizi selama hamil. Yang kedua, kebutuhan gizi anak kurang tercukupi. Ketiga, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi. Keempat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan ibu dalam pola asuh anak. Kelima, terbatasnya akses pelayanan kesehatan. 6. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. 7. Masih kurangnya akses makanan bergizi. Nah, dampak stunting ini apa, teman-teman? Pertama, dia terganggunya perkembangan otak, menurunnya kemampuan berpikir dan prestasi belajar, kecerdasannya berkurang, kemudian gangguan pertumbuhan fisik, lalu menurunnya kekebalan tubuh, dan yang terakhir gangguan metabolisme dalam tubuh, yakni meningkatnya risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Ini adalah dampak dari stunting. Bagaimana kita mencegah stunting? Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak remaja atau ketika hamil. Lalu memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Kemudian yang ketiga, memberikan MPASI, makanan pendamping ASI yang seimbang. Selanjutnya, memantau tumbuh kembang anak secara rutin setiap bulan. Lalu selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian kita beralih ke konsep 1000 HPK. Nah, di diagram ini 80% pembentukan otak terjadi 2 tahun pertama anak. Yakni kalau kita lihat di diagram itu ada birth, brain size, gram itu jumlah daripada gram otaknya, berat otaknya 300 gram, 600 gram, 900 gram, 1200 gram, dan 1500 gram. Pada umur 0 sampai 2 tahun itu terjadi perkembangan otak sangat cepat, yakni otak anak ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pada umur 0 hingga 2 tahun. Kemudian 2 menuju ke 4 dan ke 6 tahun selanjutnya perkembangan otaknya melambat. Jadi sangat penting pada posisi anak 0 sampai 2 tahun.
Nah, kita lihat nih otak anak usia 3 tahun yang tidak normal kurang gizi dengan yang normal. Ini yang normal agak besar dan tidak normal mesti ada lubang-lubangnya. Nih, salah satu akibat bahaya stunting ini anaknya kurang cerdas. Kalau dilihat dari kapasitas otaknya kecil. Nah, yang kanan yang baju merah ini adalah anak yang cerdas, yang dia kapasitas otaknya lebih besar. Nah, ini adalah pengertian 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan. Ada hari 0, hari 100, hari 200, hari yang ke 270 ini adalah sebelum lahir, dia di dalam kandungan. Kemudian yang biru pada hari 400, hari 500, hari 600, hari 700, hari 800, hari 900 hingga hari ke 1000 ini adalah setelah lahir. Nah, merupakan masa awal proses kehidupan manusia yang dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi hingga usia 2 tahun. Itu meliputi 270 hari selama dalam kandungan yang merah ini dan 730 hari masa menyusui sampai usia 2 tahun. Ini yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Pentingnya 1000 HPK. Jadi anak mengalami pertumbuhan otak dengan sangat pesat pada masa 1000 HPK, di mana terjadi pembentukan organ vital, pematangan sistem pencernaan, perkembangan kognitif, serta sistem imun atau daya tahan tubuh. Pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan akan membuat kemampuan anak untuk bertumbuh kembang menjadi lebih baik. Tahapan 1000 HPK pertama dimulai dari tahap kehamilan, di mana pada tahap kehamilan ini bayi sepenuhnya tergantung pada ibu untuk suplai nutrisi yang dibutuhkan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan organ secara baik. Lalu tahap 0 hingga 12 bulan, 0 hingga setahun, ini terjadi pertumbuhan fisik yang pesat. Awal mula perkembangan kemampuan berpikir, mulai muncul kemampuan berkomunikasi, juga masa belajar untuk dapat berteman. Selanjutnya pada tahap 13 hingga 24 bulan, yaitu maksimal 13 bulan sampai 2 tahun, ini anak banyak bergerak dan selalu ingin tahu. Hal ini menunjukkan perkembangan yang pesat pada kemampuan fisik dan berpikirnya. Nah, nutrisi dan stimulasi. Perhatikan jenis, bentuk, porsi, serta frekuensi makanan yang diberikan kepada buah hati Anda. Untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat, ada 5 kelompok makanan yang perlu dipenuhi asupannya, yaitu biji-bijian, buah-buahan, sayuran, daging, dan susu. Stimulasi harus dilakukan sejak dini dan berulang-ulang supaya pembentukan sinaps, yaitu hubungan antar sel saraf otak, semakin kuat. Nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil diantaranya adalah protein. Protein Anda lihat di situ ada gambar ikan, kacang-kacangan, daging. Lalu karbohidrat ada kentang, sereal. Kemudian nasi, lemak itu ada daging, susu. Kemudian ini ada sosis. Lalu serat, sayur-sayuran, zat besi ini ada brokoli, ada daging dan sebagainya. Asam folat ini ada buah-buahan. Kalsium ini ada susu. Kemudian kacang-kacangan, vitamin D ini ada di telur. Kemudian daging ikan, lalu ada jamur, ada keju, kolin ini ada daging ikan, tomat, brokoli. Vitamin C ada di buah-buahan seperti jeruk. Yodium ini susu, yogurt dan turunannya. Seng ini sereal. Asam lemak omega 3 dan omega 6 ada di ikan, lalu ada di biji-bijian, ada ini alpukat, kemiri, mungkin ini ada kemiri dan lain-lain. Ini adalah nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil.
Peringatan untuk ibu hamil. Ini hal-hal yang dilarang untuk ibu hamil. Pertama, menghindari makanan yang diawetkan. Kedua, menghindari daging, telur, ikan yang dimasak kurang matang. Jadi masaknya harus matang. Tiga, membatasi kopi dan coklat di dalamnya karena terdapat kandungan kafein. Menghindari kafein. Keempat, membatasi makanan yang mengandung gula dan lemak tinggi. 5. Membatasi makanan yang mengandung gas, contoh nangka, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. 6. Membatasi konsumsi minuman ringan seperti soft drink, mungkin yang bersoda, minuman yang soda, ada mengandung sodanya. Nah, ini isi piring kita yang harus dikonsumsi. Kebutuhan kita per hari harusnya itu adalah gula 50 gram, itu setara dengan 4 sendok makanan. Kemudian garam 2000 mg itu setara dengan 1 sendok teh. Lemak atau minyak itu 67 gram setara dengan 5 sendok makan. Dan dalam piring kita sekali makan itu harusnya terdiri dari makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk pauk. Jangan lupa cuci tangan Anda sebelum makan, batasi gula, garam, dan minyak. Jangan lupa minum air putih yang cukup. Kenapa? Karena manfaat 1000 HPK, manfaatnya adalah dia memenuhi nutrisi optimal pada 1000 HPK, sehingga pertumbuhan otak menjadi maksimal. Perkembangan kognitif anak berjalan dengan baik, kecerdasan buah hati serta ketangkasan berpikirnya berjalan lancar. Ketika dewasa, memiliki prestasi yang baik saat di sekolah dan produktif saat bekerja. Oke, karena itu maka BKKBN mengeluarkan slogan berencana itu keren. Demikian, terima kasih materi tentang stunting dan pentingnya 1000 HPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.